warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa doa. Selesai. Di sini saya ingin menyampaikan dari hasil pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya sendiri sebagai CPP angkatan 11 dari SD Kaliputih, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya ada Pak Makruf Sodikin sebagai fasilitator dan Bu Nuri sebagai pengajar praktik. Dan rangkaian kegiatan pada siang hari ini yang pertama, satu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga diseminasi materi, dan yang keempat doa dan penutup. Oke, kita awali pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita Bapak Ibu dipersilakan menyanyikan lagu saat kita lagu Indonesia Raya. Latar belakang diadakan diseminasi ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memiliki budaya positif untuk mencetak murid berkarakter sehingga tercipta sekolah yang berbudaya positif serta untuk memiliki tagihan tugas saya sebagai CPP yaitu di modul 1.4. Tujuan pendidikan itu memiliki hajat Dewantara, satu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif yang pertama perubahan paradigma mengajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia,
kelima kebutuhan dasar, ada keenam posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan kebutuhan murid atau yang disebut pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, silakan dibaca pertanyaannya tersebut. Ketiga pertanyaan menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Sudah ada gambaran? Untuk yang pertama menurut Bu Yanti soal nomor 1 bagaimana? Setuju. Setuju. Ada punya alasan? Alasannya di nomor 2. Memberi apa hal Hal positif. Oke. Menurut Bu Ella, pertanyaan nomor 2? Setuju. Setuju. Memberi pemberian hukuman adalah hal dengan hal positif seperti membaca, meningkatkan kedisiplinan anak. Iya. Oke, Pak Tri, pertanyaan nomor 3. Nomor 3 sangat setuju. Sangat setuju. Penghargaan bisa meningkatkan motivasi. Iya. Ibu Adin, pertanyaan nomor 1. Setuju. Bu Ana, nomor 2. Setuju. Setuju. Bu Akid, Nomor berapa? 3. Kita setuju. Mbak Aci, dari 3 ini Iya. setuju Saya semua apa campur yang jawaban itu. Karena semuanya setuju, saya ikut setuju. hukuman seperti yang bisa disesuaikan. Oke, kita coba lihat. Nah, ini nanti ada penjelasan di belakangnya. Sekarang kita mencoba. Anda dan teman Anda akan melakukan coba lakukan. Judul kegiatannya coba lakukan. Anda adalah A, nanti ada 2 orang di sini bisa praktek. Silakan maju yang pertama. Yang jadi A siapa? Yang jadi A siapa? Masa mau membuka sih, Bu? Iya. Siap, kita membuka. Bapak tuh ya. Oke. Dan Bu Akhir coba. Yang A siapa? Beliau Bu Akhir. A, coba. Anda A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda. Intinya Bu Ella punya apa ya ini? Berlian. Ya, jangan sampai Bu Akhir tahu. Terus Bu Akhir, ya, tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan saudara. Mestinya. Pertama Anda B boleh ya, boleh menghati juga boleh, terus mengidentifikasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda, ya. Apakah coba praktek dibuka. Berarti, apakah A membuka kepala tangan? Mengapa? Membuka kepala tangan? Geli, oke. Apakah B berhasil
nggak bisa memaksa. Sekarang kita nggak boleh memaksa. Misalnya anak si A nggak mau nulis, kita harus paksa sampai kita mengancam itu. Sekarang nggak boleh. Kita harus sesuai dengan kodratnya anak-anaknya itu mau gimana, ya. Karena anak itu sudah terbentuk dari kita nggak tahu dari dalamnya itu di orang tua, di keluarga itu bagaimana. Kita di sekolah cuma lihat apa yang ada di sekolah, tapi kadang anak itu berbeda antara di rumah dengan di sekolah karena kita tidak bisa mengontrol perilakunya. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Apabila guru sedang mengontrol, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol belum menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi kita punya murid-murid itu kita bisa ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa. Contohnya di kelas 2 Fatir. Fatir itu sangat sulit dikontrol nggak Bu Wandi? Di sini misalnya kayak saya di kelas dia nakal, tapi jadi anak baik. Iya, jadi anak baik beberapa jam Pak. Nanti setelah istirahat rumah lagi. Karena kita tidak tahu di rumah itu dia kontrolnya mau posisinya kontrolnya bagaimana. Terus lagi ilusi bahwa semua penguatan positif. Ini saya nggak buat PPT-nya, langsung video. Iya, Pak, nanti kemarin harus diunggah sih Pak, PPT nggak bisa diunggah di YouTube. Jadi saya harus tadi mau tak di PPT nggak mau ini kan ada hal-hal yang misalnya video itu nggak bisa langsung ke situ. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita membujuk itu kita berarti mengontrol anak untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ketika masih anak-anak masih fase kelas rendah dibujuk gampang, tapi ketika sudah kelas tinggi kita membujuknya nggak seperti bujuk anak kecil yang mungkin agak sulit itu karena bentuk-bentuk kontrolnya itu berbeda-beda. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama adalah sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini memaksa ya, memaksa berarti kan munculnya ada balas dendam. Dipaksa nanti anak-anak itu balas dendam, dia ngarep guru si ini, nah, bisa jadi. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita memahami murid itu sama di kelas 2 misalnya murid-murid belajar berhitung, semuanya belajar berhitung, tapi kita tidak tahu kebutuhan anak-anak itu antara satu dengan yang lain berbeda. Mungkin si A sudah pintar menghitung, si B menghitungnya harus dengan alat, misalnya dengan stick es krim apa. Jadi kita harus sesuai kebutuhan anak-anak itu kita harus membedakan. Jadi sesuai dengan kodratnya anak-anak, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki, yang dibutuhkan. Semua orang
melihat hal itu sama. Seperti kita melihat, oh anak sudah pintar membaca, berarti pintar membaca semua, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lebih ke teori yang kontrolnya. Kita berusaha mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya kita sama-sama melihat si A pintar, tapi kan pintar misalnya dalam mapel ini berbeda dengan realitas yang ada. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut ya. Nah, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, patuhan pada peraturan. Disiplin berarti menaati peraturan, ya enggak? Kita ke situ mestinya disiplin berarti dia harus menaati peraturan. Oke, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu kita tidak digunakan sama sekali. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, menurut Diana Brosis dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin murid atau penuntut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka adalah nilai-nilai. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi tadi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, ini tadi sudah disiplin ya. Terus intrinsik, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, namanya nilai-nilai kebajikan. Apa saja ya? Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6. Yang pertama, Betapa kepada Tuhan yang Maha Esa dan dapat mulia, mandiri, mengalami kritis, berpikir berat, kita cita-cita kita ke anak didik kita supaya mempunyai apa jiwa profil pelajar Pancasila. Nah, contoh nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Satu itu Primary Years Program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasme
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang kedua, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Yang ketiga, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong excellence and life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, tujuan hidup, peduli, kenalan, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, peluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Yang keempat, 7 essential virtues dari building moral intelligence, Michelle Goldberg: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Contoh-contoh nilai universal yang sudah disepakati beberapa institusi. Nah, ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu kalau yang internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dia berasal dari dalam. Terus yang berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dia berasal dari faktor eksternal. Hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas gagal. Hukuman mode paksaan tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Murid atau anak akan tersakiti. Tadi ada yang setuju hukuman disiplinkan, ternyata tidak pas. Ya, karena murid akan tersakiti dan itu dipaksa, ya, yang pertama, dan tidak nyaman untuk murid atau jangka waktu yang panjang, menimbulkan rasa balas dendam itu ya. Untuk penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Jadi misalnya kita mengasih penghargaan kepada anak-anak, mungkin ada kecemburuan anak-anak yang lain. Kok aku nggak dikasih ya? Ya itu kita nggak. Penghargaan juga merupakan disiplin dengan identitas yang gagal. Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Karena kadang anak-anak yang penting aku pintar, nanti aku buat penghargaan, itu ternyata setelah mempelajari itu juga merupakan disiplin yang gagal. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya, perilaku seseorang bisa dikendalikan dengan bisa dikasih penghargaan. Jadi nanti kita bisa mengendalikan. Hukuman juga ya, hukuman jelas kita mengendalikan seseorang. Ini ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi itu stimulus respon. Kalau restitusi teorinya tadi ada teori kontrol ya. Nah, kalau konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Konsekuensinya apa? Kamu datang terlambat. Nah, kan sudah diketahui. Berarti kalau datang terlambat berarti anak-anak harus apa? Misalnya kita punya konsekuensi di kelas masing-masing. Nah, restitusi itu berupa undangan. Kita mengundang anak-anak yang salah. Mungkin dia yang melanggar aturan atau apa, kita diundang. Tidak nyaman untuk murid. Nah, konsekuensi itu menjadikan anak-anak itu kurang nyaman. Wah, aku telat, berarti aku nanti suruh membersihkan kelas selama 1 minggu misalnya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
Kalau kita ada anak-anak kita kasih konsekuensi, kita mestinya biasanya apa monitoring ya, anak-anak itu mengerjakan apa tidak. Nah untuk restitusi menguatkan, kita berupa undangan kita undang, setelah itu kita kuatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Coba ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Nomor satu, Nomor 1. buka 5, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah 100 kali itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat menuju sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti konsekuensi. Oke. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Saya sendiri dulu kayaknya sudah pada ngantuk. Silakan berdiri semuanya. Kita berjoget-joget dulu ya Bapak Ibu. Oke, siap? Putar
tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita butuh makan, tempat, pakaian, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua, kita kebutuhan dasar manusia, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus ada yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Itu bisa berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi kalau salah satu 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, berarti anak itu jiwanya lagi tidak baik-baik saja. Contohnya mungkin ini Fatih, kemarin saya tanya dia tinggalnya dengan neneknya, ibunya nggak di sini, berarti dia kekurangan yang mana? Kasih sayang. Jadi di kelas dia luar biasa, itu mungkin dia melampiaskannya dengan di sekolah karena kebutuhan anak kasih sayangnya tidak tercukupi. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pemantau, yang keempat pembuat merasa bersalah, yang kelima manajer. Di sini ada posisi kontrol guru, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik, identitas gagal dan identitas berhasil. Contohnya perilaku kontrol negatif, menghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu kita sudah jadi penghukum. Membuat orang merasa bersalah, misalnya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu kita posisinya sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kita membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kita biasa manggil anak-anak, kenapa sih kamu gak kasihan mau sama bu guru, itu bisa jadi teman. Pemantau, menghitung dan mengukur, dipantau. Yo ini jam berapa kamu baru datang gitu misalnya. Sesuai dengan kesepakatan kita, ya jam berapa itu kita sebagai pemantau. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, posisi guru itu seharusnya di manajer. Yang lebih baik, yang lebih utama kita diharapkan menjadi manajer dari murid-murid kita. Nah, kalau murid berkata saya tidak peduli, itu dampaknya apa? Mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Maafkan saya, rendah hati, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau murid kita sudah maafkan saya ya bu, ya pak, itu tadi dia sudah merasa rendah diri. Saya pikir bapak atau ibu teman saya itu tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Itu kalau di SD kemungkinan tidak ada yang jadi teman ya, soalnya kan benar-benar apa sih menghormati bapak ibu. Tapi kalau sudah di jenjang yang tinggi itu anak-anak SMP SMA itu guru sudah kayak temannya sendiri, jadi mungkin lebih apa ya, lebih bisa pekan gitu loh pak. Kalau mau juga mungkin kalau tidak di SD kan masih benar-benar ini bapak ibu kan hormatinya benar-benar. Yang keempat, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Lah itu dampak ke muridnya menitik beratkan pada dampak yang pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, yang kelima, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ini murid yang misalnya murid membuat salah, terus dia mengutarakan kepada bapak ibu dengan kata-kata seperti ini, berarti dia sudah mengevaluasi
dirinya sendiri. Jadi yang lebih baik. Ini ada posisi kontrol. Silakan dipasang itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu kawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk
dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini adalah keyakinan kelas, ya, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas nantinya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua keluarga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai dengan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak 1 tahun, bikin 1 tahun ya. Kiranya kita tidak efektif, kita langsung bisa ganti dengan melibatkan anak didik kita. Keyakinan kelas atau aturan kelas menurut Bosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan aturan-aturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas ada 2, yang mana yang merupakan keyakinan. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang TK dulu atau yang tidak ada? Nah, sebelah kiri tadi itu. Apa itu restitusi? Restitusi proses. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun belajar, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini ada segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan murid. Yang pertama harus menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, setelahnya validasi tindakan, ketika baru menanyakan
keyakinan. Nah, ini contoh dari kemarin saya melakukan eksekusi, tapi mohon maaf ini kemarin buru-buru. Aslinya harusnya dilakukan di sini dengan murid kita, tapi kemarin buru-buru. Namanya sedikit eksekusi yang pertama saya bertindak sebagai stabil. Menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Nanti anaknya menjawab, berarti kita nggak apa-apa, kamu akan melakukan itu suatu hal yang lumrah, dalam artian nggak apa-apa. Misalnya saking keselnya, nggak apa-apa, kamu lagi kesel ya. Tadi kan kita memahami itu, nanti kita menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah, tindakanku yang salah di sini itu. Mohon maaf kalau di setel tidak suaranya bisikan dengan yang kedua, kita memvalidasi masalah itu dalam artian setelah kita tanya kenapa kamu melakukan itu, nanti kan kita bikin nggak apa-apa kamu wajar melakukan itu. Setelahnya kita tanya lagi, kita cari kenapa kamu melakukan itu, kenapa kita itu perbuatan yang salah. Kita memberi tahu kalau perbuatan yang dilakukan oleh guru kita itu salah. Kita menanyakan lagi. Yang ketiga, keyakinan keras apa yang sudah kita yakini. Kamu melanggar keyakinan keras yang mana? Saya melanggar keyakinan keras yang tidak menghargai orang lain. akan membahas
nyusahin mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngapain mereka, Pak. Kesel banget. Saya tetap dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Lebih saat itu saya menjadi nasi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan ini. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah
Disiplin positif dimulai dari diri kita sendiri, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, selanjutnya pada posisi manajer, dan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, dengan berakhirnya refleksi ini, alhamdulillah kita sudah berakhir sesi diseminasi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.